Hamparan laut yang luas menutupi sebagian besar permukaan bumi tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup sejumlah besar makhluk hidup, tetapi juga sebagai mesin yang membuat planet kita terus beroperasi. Jika dilihat dari luar angkasa, planet kita adalah permata biru. Sebagian besar warna khas bumi tersebut berasal dari sebagian besar air yang menutupi permukaan yang menghamburkan cahaya dari langit. Itulah lautan kita yang menutupi 71% permukaan bumi. Daratan baru. Diperkirakan hampir 40 juta orang di seluruh dunia, penghidupannya bergantung langsung pada lautan. Baik di pesisir maupun mereka yang menjelajah lautan untuk memanfaatkan isinya, di mereka sektor ekonomi dunia langsung terdampak, tentunya akan menjalar ke sektor lain seperti industri perkapalan, industri makanan, retail, dan lainnya. Tentu yang pertama menjadi korban hilangnya lautan adalah makhluk hidup yang hidupnya di lautan atau di air asin. Mereka akan cepat mati. Miliaran makhluk hidup besar maupun kecil yang mati ini akan tercecer di pantai dan dasar lautan yang telah kering. Dan tak lama tubuhnya membusuk, tentu akan sulit membayangkan. Namun miliaran organisme yang membusuk ini akan mengeluarkan bau tak sedap luar biasa, tak tertahankan. Hilangnya air lautan akan meninggalkan kekosongan ruang atau void sebesar 1,3 miliar kilometer kubik yang sebelumnya terisi air, yang serta-merta udara akan memasuki ruang kosong tersebut. Ini menyebabkan menurun drastisnya densitas atmosfer, udara atau oksigen di tempat-tempat yang sejajar dengan permukaan lautan menjadi tipis, seolah berada di ketinggian. Dan tentu saja mereka yang tinggal di dataran tinggi akan menderita karena udara sangat tipis, seperti kondisi di death zone Gunung Everest. Cuaca global juga akan turun drastis karena menurunnya molekul udara di atmosfer pada ketinggian tersebut. Pengeringan mematikan. Dengan hilangnya 97% air di dunia, maka siklus air global akan runtuh. Hujan maupun salju akan turun makin tipis, yang menyebabkan danau-danau, telaga, dan reservoir akan kering dan hilang secara cepat. Volume air tawar global sebesar 10.633.450 km kubik akan turun drastis dalam waktu singkat. Awan di langit kita sebagian besar juga akan hilang, dan permukaan bumi terpapar langsung sinar matahari. Kawasan-kawasan yang dilewati khatulistiwa akan mengalami cuaca amat panasnya, sementara di bagian lain bumi, glasier dan es akan dengan cepat mencair dan menguap. Saat ini volume air tawar, glasier, dan salju abadi di seluruh dunia mencapai 24.064.000 km kubik. Phytoplankton lautan selama ini memproduksi 2 atau 3 oksigen dunia dan menyerap karbon dari atmosfer. Hilangnya lautan akan membuat phytoplankton otomatis menghilang, membuat kadar oksigen turun, dan di saat yang sama kadar karbon dioksida naik.